Tadi dengan semangat industri kreatif itu bisa mendatangkan pekerjaan dan juga peluang gitu. Dan ini bisa dapat duit dari sini. Ya, yang paling penting sebenarnya gini, ini adalah perlu dukungan politik tentunya ya. Kenapa sih sepak bola itu bisa jadi industri kreatif? Di Brazil, event Piala Dunia mampu menyerap 14 juta pekerja. Tentunya ini akan mempengaruhi ekonomi secara makro. Secara sederhana bahwasannya dengan adanya industri sepak bola sebagai industri kreatif saat ini ya. Tadi di Bandung sudah mulai sebagai inisiator industri kreatif gitu, menjalar ke seluruh Republik Indonesia dengan lagu-lagunya, yel-yelnya, terus merchandise-nya, desainnya yang sekarang dipakai gitu ya kan. Ada gambar-gambar yang kalau misalnya di Persib ya, ada logo-logo yang sering kita lihat gitu kan, dan juga di tempat-tempat jersey-jersey pemain lain tentunya, klub-klub lain. Seperti itu. Nah, pada sepak bola di Indonesia, setiap pertandingan kita selalu menemui pedagang-pedagang kaki lima. Ketika kita keluar dari stadion, ya, itu kita temui gitu. Makanya kenapa di sepak bola ini memberikan kesan positif pada ekonomi gitu. Dalam hal ini ekonomi kreatif. Nah, tidak hanya pada segmen brick and mortar itu toko fisik ya gitu. Tapi juga di dunia digital saat ini gitu. Nah, ini kesan positif sepak bola ini bisa kita tularkan seperti itu. Jadi di dunia digital ini kita tidak mengenal batasan-batasan ya, limitation begitu. Tidak ada dinding. Jadi industri kreatif dan sepak bola Indonesia, kita mencoba melihat data seberapa besar sih potensi pendapatan dari sepak bola seperti itu. Ya, ini pendapatan dari 5 liga besar di Eropa ya. Dimana ini bukan hanya berasal dari iklan-iklan, sponsor, tapi ini juga berasal dari merchandising yang bisa dijual sama masyarakat umum dan juga museum-museum begitu. Jadi tadi saya bilang di awal bahwasanya sepak bola ini culture begitu kan, dan dimulainya dari Bandung begitu. Semoga di Bandung nanti kedepannya ada sarana dan prasarana yang lebih baik lagi ya, sehingga culture tersebut bisa ditularkan. Pendapatan yang bisa diraih di sepak bola itu dari sini aja kita bisa lihat gitu. Per tahunnya itu mengalami peningkatan dari tiket masuk, hak siar media, sponsor, merchandise gitu. Dan kalau misalnya sepak bola Indonesia ini bisa lebih baik lagi, tentunya pendapatan ini akan meningkat ya, dan akan memberikan sumbangan ekonomi tentunya untuk Republik Indonesia. Nah, potensi sepak bola Indonesia sebagai industri kreatif, pertama, di Indonesia sepak bola sudah menjadi culture gitu, sehingga sudah ada captive market. Ya kan, fanbase yang ada di seluruh negara kita gitu kan, ada klub-klub, ada fanbase-nya, itu disebut dengan captive market. Kalau misalnya kita sendiri, misalnya contoh saya jualan merchandise gitu kan, ketika habis ada pertandingan di stadion gitu, pasti akan ada yang beli gitu, kalau memang relate sama yang sedang bertanding hari itu gitu. Sudah ada captive marketnya, dan ini berlaku untuk semuanya, tidak hanya tadi pedagang-pedagang kecil, juga pedagang-pedagang besar. Terus data yang saya dapatkan, 77% masyarakat Indonesia menyukai sepak bola gitu. Bayangin 77% gitu, dari 300 juta masyarakat Indonesia, 77%-nya menyukai sepak bola. Ini 2014. Saya rasa ini udah meningkat sekarang gitu. Membicarakan tentang upaya, tantangan dari sepak bola Indonesia ini cukup complicated gitu. Dari yang kita dapatkan, pertama adalah pembinaan usia dini yang dinilai masih kurang gitu. Belum tersedianya pelatih lokal yang memenuhi kualifikasi yang berkualitas. Manajemen pengelolaan liga yang masih belum baik gitu ya kan. Terus fasilitas sarana dan prasarana yang belum mumpuni, serta promosi dan informasi belum terdengar luas seperti itu. Nah, ini yang menjadi masalah di sepak bola Indonesia yang saya dapatkan gitu. Oke, terus pembinaan UMKM sebagai mitra merchandising, karena tadi industri kreatif ini tidak lepas dari bagian dari UMKM itu sendiri gitu. Kalau misalnya tadi kita bisa menggabungkan antara bisnis besar dan bisnis skala menengah dan kecil, tentunya ini akan menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu. Hasil-hasil kreatif dari para fanbase gitu, itu akan lebih menarik ke depannya. Lalu sosialisasi sepak bola bekerja sama dengan kreator konten dan media begitu. Jadi sekarang kan kita lihat bahwasannya udah mulai banyak nih konten-konten atau agregator konten yang mulai bikin konten-konten sepak bola, atau misalnya di Instagram itu banyak banget akun-akun fanbase ya. Dan rupanya dari situ mereka bisa dapat duit gitu, ya kan? Kalau misalnya tadi
kita konsisten gitu kan, memang kita menyebarkan culture sepak bola gitu dan orang tertarik dengan konten kita. Tadi dengan semangat industri kreatif itu bisa mendatangkan pekerjaan dan juga peluang gitu.